Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Bangkalan Bule beserta Bapak Ibu Guru SDN 2 Bangkalan Bule yang tergabung dalam komunitas belajar Balero Prima. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga penyampaian rencana tindak lanjut, dan acara yang keempat penutup. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala SDN 2 Bangkalan Bule kepada Ibu Lilis Setiawati SPD MSI, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Hari ini kita diberi sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan nanti oleh Bapak Eko Susanto. Salawat serta salam marilah tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang ridhonya. Bapak Ibu guru, ini yang pertama yang akan mengisi kegiatan di komunitas belajar kita, komunitas belajar SDN 2 Bangkalan Bule, Balero Prima, yang ini rencana tindak lanjut PT KD PJOK Bapak Eko Susanto. Saya sebagai kepala sekolah mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan kegiatan yang pertama ini membawa dampak yang positif selanjutnya untuk khususnya SDN 2 Bangkalan Bule dan dunia pendidikan pada umumnya. Marilah kita ikuti bersama nanti dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Eko kepada kita semua nanti mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penyampaian rencana tindak lanjut modul 3 menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek. Kepada Bapak Eko Susanto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bangkalan Bule, Ibu Lilis Setiawati SPD MSI, yang terhormat rekan-rekan kelompok belajar Balero Prima, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran jiwa kita besar Muhammad SAW, karena beliau yang menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang ajaran agama Islam. Rekan-rekan sekalian yang di sini, semua anggota komunitas Balero Prima, mungkin kita hanya sharing singkat ya tentang rencana tindak lanjut saya setelah kemarin mengikuti program PPKD PJOK 2023 se-Jawa Timur. Nah, ke depan akan saya paparkan tentang hal apa saja nanti yang akan kita lakukan di komunitas belajar kita. Tentunya komunitas belajar kita nanti akan ke depan semoga mendapatkan manfaat yang lebih berarti untuk perkembangan kelompok belajar kita. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Yang mendengar saya tepuk tangan satu kali. Yang mendengar saya tepuk tangan dua kali. Yang mendengar suara saya tepuk tangan satu kali.
Oke, baik, terima kasih. Jangan tegang Bunda Lilis. Ya, santai saja karena ini tidak tes. Ya, teman-teman, di komunitas belajar ini adalah program pertama kita, di kelompok belajar kita atau di komunitas belajar kita, yaitu tentang ayo belajar bareng. Apa yang kita pelajari bareng dari sudah tahu semua kan namanya Balero Prima, Bakalan Kule Loro Prima. Nah, seperti dikatakan Bunda Lilis, prima di sini yaitu diharapkan kita semua itu selalu prima dan sehat, kuat, semangat untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Seperti itu, kan? Oke, Bapak Ibu semuanya di sini, sekali lagi, mari silakan dilihat ke depan. Satu kata, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Silakan sebutkan. Titik apa? Hitam. Bunda Lilis melihat apa di gambar ini? Kelereng hitam. Ada lagi? Pak Dayat lihat apa? Titik hitam. Batusnya? Persegi panjang. Bu Ayu lihat apa, Bu Ayu? Ya, Bu Ayu kayaknya speechless jadi nggak lihat apa-apa. Bu Lu lihat apa? Titik hitam. Bu Ida lihat papan tulis. Nah, maksud saya apa sih teman-teman? Ya, ada yang melihat titik hitam ternyata banyak ya. Ini kan yang lihat Bunda Lilis tadi lihat apa, Bu? Kelereng hitam. Ya, persepsinya Bunda Lilis ini adalah kelereng hitam. Apa, Bu? Ketika Pak Eko bilang ini adalah onde-onde, sah kan? Ya, boleh. Pak Kusna tadi agak pemikirannya agak luas sedikit, melihat persegi panjangnya. Ini belum benar. Persegi panjang. Pak Daya tadi lihat titik hitam. Betul. Ini ada. Bu Lu tadi lihat apa? Titik hitam juga. Bu Ida lihat papan tulis. Nah, ini lebih out of the box lagi. Nah, maksud kita apa, Bu, Bapak Ibu? Yaitu ini adalah sebuah persepsi bahwa sesuatu hal itu adalah sudut pandang yang berbeda-beda. Kenapa kok melihat padahal ini putihnya lebih besar? Kenapa kok lihat hitam? Di sini adalah mungkin pelajaran bisa kita ambil dari sini adalah setiap orang memiliki persepsi masing-masing. Ketika otak kita sudah mengarah ke titik hitam padahal putihnya lebih besar, itu berarti kita masih melihat seseorang dari kekurangannya. Padahal di sini lebih besar. Nah, itulah tujuannya persepsi setiap manusia. Kenapa kok mata kita tertuju kepada hitam saja? Padahal ini lebih luas putihnya, betul? Nah, karena kita melihat sesuatu dari kekurangannya. Jadi jangan menilai orang dari kekurangannya. Sebaiknya kita mungkin melihat orang itu dari kelebihannya. Seperti Pak Kusna katakanlah, melihat persegi panjang, bebas. Ya. Ketika kita melihat sesuatu seperti di sekolah, di SD 2 Bakalan Kule, ketika kita nanti melihat, oh di SD Bakalan Kule olahraganya nggak ada perlengkapan olahraganya, itu akan membuat saya pribadi akan tidak maju. Begitu jadi. Sama dengan teman-teman berkelas, ketika kondisinya seperti ini, nggak ada AC-nya, nggak ada ini. Kalau berpikirnya seperti itu, pasti kita tidak akan maju. Nah, sekarang kita balik persepsi kita, teman-teman. Kita berpikir berdasarkan aset atau positifnya aja. Oh, di Bakalan Kule ini ada lapangan kecamatan, bisa saya manfaatkan. Di Bakalan Kule bolanya memang ada satu, tapi kita bisa memanfaatkan bola-bola plastik yang ada di situ. Jadi, ketika kita berpikir positif, sesuatu hal yang sesulit apapun akan menjadi lebih mudah. Begitupun juga yang lainnya. Sepakat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Next, mari kita samakan persepsi. Aku adalah Pak Eko. Kamu adalah bisa Pak Kusna, Bu Ayu, Pak Daya, dan lain-lain. Aku dan kamu akan menjadi apa kira-kira? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Nah, semua. Ya, ternyata komunitas belajar kita sudah luar biasa. Balero Prima kita sudah bisa mengetahui bahwa aku dan kamu akan menjadi kita, menjadi satu kesatuan yang dua Bakalan Kule. Balero Prima. Sepakat dengan nama ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di sini. Yang mendengar suara saya bisa tepuk satu kali, tepuk dua kali. Kalau kau guru hebat bilang boleh. Kalau kau guru hebat bilang boleh. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya di Balero Kule yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semua dan Ibu Bunda Lilis yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut tentang program yang saya ikuti, yaitu program PPKK PJOK di tahun 2023 yang kemarin sudah saya laksanakan. Sekarang tinggal di terakhir saya akan menyampaikan tentang RTL saya tentang ada yang namanya SEM, Sport Education
model. Nah ini ya Bapak Ibu, sport education model. Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan. Dan ke depan saya akan membuat rencana untuk melaksanakan turnamen gobang sodor. Saya tidak melaksanakan kegiatan olahraga yang terlalu sulit. Saya akan mencari olahraga yang mungkin anak-anak lebih familiar, yaitu turnamen gobang sodor. Gimana programnya? Mari kita simak ya. Untuk latar belakangnya, kenapa saya melaksanakan program SEM dengan perturnamen gobang sodor ini, yaitu yang pertama, SEM ini adalah sebuah pembelajaran PJOK yang melibatkan anak-anak secara langsung ke dalam turnamen. Ibaratnya itu kayak was meeting lah ketika kita di SMP dan SMA. Nah, ke depan saya punya harapan kita bisa melaksanakannya di SD kita. Berawal dari diskusi di kelompok belajar kita ini, SEM ini nanti apa sih kelebihannya? SEM ini melibatkan anak secara langsung. Nanti anak-anak bisa menjadi pemainnya, jadi pelatihnya, jadi wasitnya, jadi supporternya, jadi jurinya. Nah, apapun peran mereka, anak-anak langsung bisa terlibat langsung. Nah, ada sedikit sistem kompetisi di sini, nanti antar kelas. Dan saya jelaskan lebih lanjut di bagian belakang. Rencananya akan saya laksanakan di akhir semester 1 yang sudah ada di depan mata di bulan Desember ini. Tujuan dari RTA saya yaitu pertama jelas meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sosial peserta didik tentang gobang sodor. Tentu di permainan gobang sodor ini banyak nilai-nilai sosial. Mungkin Bapak Ibu masa kecilnya pernah ya bermain gobang sodor. Nah, bahkan sering. Dulu kita sering bermain permainan tradisional, tapi sekarang kan karena era digitalisasi, era globalisasi, anak-anak lebih banyak sering main HP. Betul sekali Bu Dari. Nah, dengan program ini tujuan saya adalah mengenalkan kembali tentang permainan gobang sodor ini, karena banyak nilai-nilai sosial. Nilai sosial seperti nanti banyak anak-anak akan ketika bermain di lapangan bersama pasti akan menghormati temannya, bagaimana cara dia bermain secara sportif seperti itu. Tujuan yang kedua yaitu memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk terlibat dalam satu pertandingan dan ikut berperan secara aktif. Tidak hanya terlibat ya. Jadi nanti harapan kita, tujuan kita adalah anak-anak itu bisa mengetahui, merasakan atmosfer sebuah turnamen meskipun hanya sekedar gobang sodor ya. Tapi anak-anak ketika terjun di lapangan, ketika mereka teriak-teriak, memberikan semangat kepada temannya, sebenarnya itu kan sudah nilai karakter yang cukup positif. Anak-anak lebih semangat untuk berhasil lari atau menghindari dari hadangan temannya. Itu hal-hal yang mungkin akan tidak didapatkan ketika anak-anak nanti banyak bermain di gadgetnya. Mereka hanya bermain dengan benda mati, tidak bermain dengan teman-teman sebayanya. Seperti itu. Tujuan saya yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang sering dikembangkan ketika Merdeka Belajar. Pembelajaran berpusat pada murid, bla 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 terus, atau pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif. Tentu baik itu pembelajaran PJOK ataukah teman-teman yang di guru kelas juga pasti berusaha untuk membuat pembelajaran seperti ini. Saya akan melibatkan anak-anak seperti tadi, nanti tetap dengan bimbingan oleh Bapak Ibu guru, dari guru olahraganya atau minta tolong oleh bapak-bapak dan semuanya untuk mendampingi kami ketika membuat RTL ini. Jadi tetap ada arahan. Ini kita dorong anak-anak untuk menyampaikan ada voice, choice, dan ownership ketika di pembelajaran. Suara anak-anak ini seperti apa? Oh, saya pengen jadi pelatihnya Pak, saya pengen jadi pemainnya, saya pengen. Nah, apapun suara dari anak-anak ini bisa kita tampung, kita terima. Oh, nah setidaknya anak-anak tersebut kita pacu untuk bisa menyuarakan suaranya. Paling tidak minimal lah yang tidak suka berlari pasti dia akan milih saya jadi supporter saja Pak, seperti itu gitu. Yang biasanya suka olahraga, saya jadi pemainnya, saya mewakili kelas 4, saya mewakili kelas 5. Nah, yang lebih sulit ini nanti jadi wasit. Akan ada beberapa anak yang secara langsung kita support untuk menjadi wasit. Karena apa? Suatu saat saya yakin pengalaman mewasiti di gobang sodor akan ketika dia sudah besar di SMP ataupun SMA akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Untuk capaian dan tujuan seperti yang saya jelaskan tadi, langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika ingin melaksanakan program ini, yang pertama jelas, nanti saya akan melakukan pembahasan dalam technical meeting. Nanti saya akan mengumpulkan sasaran kayak kelas 4, 5, dan 6 nanti akan saya kumpulkan. Saya jelaskan secara singkat tentang permainan gobang sodor. Secara garis besar, permainan ini mungkin
sudah terlaksana ketika pembelajaran PJOK. Cuma bagaimana aturan mainnya yang lebih spesifik nanti akan saya jelaskan, dan bagaimana cara siapa yang jadi wasit, siapa yang jadi peserta, saya jelaskan lewat technical meeting. Ngerti nggih? Oke, yang kedua yaitu latihan. Nanti anak-anak akan latihan secara sendiri. Harapan saya semester 1 ini adalah awal aja udah. Jadi nanti di semester berikutnya nanti kita akan menciptakan kompetisi-kompetisi yang lain dan dipersiapkan lebih jauh lagi, bisa 1 semester gitu. Endingnya nanti kita tampilkan ketika di akhir setelah PAS atau SAS. Jadi setelah pemulangan itu biasanya kan kita ada waktu jeda tuh 1 minggu. Nah itu nanti kita akan buat semeriah ini sebagai kita kayak kelas meeting seperti itu. Yang ketiga yaitu langkah yang saya lakukan adalah penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim, dan tanggung jawab setiap peran dalam pertandingan. Tentu nanti kita insya Allah akan saya laksanakan nanti hari Sabtu depan. Perannya seperti yang saya jelaskan tadi, siswa berperan sebagai panitianya dari siswa, pesertanya dari siswa, pelatihnya, wasitnya, supporternya dari siswa. Saya berusaha untuk mengajak anak-anak berperan aktif dalam kompetisi tersebut. Untuk waktunya hari ini adalah saya menjelaskan ke jenengan semua. Kita nanti berdiskusi gimana masukan atau pertanyaan dari jenengan tentang program RPL yang saya lakukan. Monggo, nanti saya siap untuk menerima masukan dan pertanyaan dari jenengan semuanya. Untuk pelaksanaannya saya laksanakan Sabtu depan, Pak. Mungkin saya minta bantuan wali kelas dari kelas 4, 5, dan kelas 6 untuk membantu saya dalam mengkondisikan anak-anak nanti. Jadi nanti Sabtu pagi mungkin Bunda minta izin pelaksanaannya di RPL saya ini. Jadi nanti kita buat meriah di lapangan. Struktur program dalam komunitas belajar ini yaitu yang pertama yaitu tentu ini adalah co-curricular. Program yang saya lakukan ini yaitu sebagai pendukung pembelajaran dari intrakurikuler. Makanya saya tidak mengambil waktu-waktu efektif di jam pembelajaran. Saya gunakan ini program ini dalam co-curricular. Bisa nanti waktu istirahat, bisa waktu setelah ulangan tadi. Jadi waktu untuk sesi ini yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita. Kita sebagai sekolah SD 2 Bakalan Bule memiliki 11 orang guru tenaga profesional yang sangat luar biasa, yang memiliki visi jauh ke depan, yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Saya yakin itu karena saya sudah bersama di tim ini selama 3 tahun. Jadi saya mengetahui kita juga memiliki seorang pemimpin yang seperti saya katakan yaitu jarang mengatakan tidak ketika kita memiliki hal-hal yang positif. Betul? Ya, yang kedua yaitu kita memiliki murid yang cukup banyak, yaitu terbanyak nomor 2 di kecamatan, sejumlah 186 peserta didik. Nah, 186 peserta didik ini yaitu apa? Sebagai seorang pendidik kita mungkin akan termotivasi untuk memikirkan sebuah program yang lebih mengena kepada peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada peserta didik. Nah, seperti salah satu contohnya tadi yaitu RTL yang saya rencanakan tadi tentang Sport Education Model. Kemudian yang ketiga, aset sekolah yaitu memiliki lapangan yang cukup luas. Kita semua bisa menyaksikan bahwa SDN 2 Bakalan Bule memiliki lapangan yang sangat memadai ketika digunakan untuk pembelajaran PJOK, termasuk untuk tadi digunakan untuk permainan gobak sodor. Yang ketiga, sekolah memiliki jaringan internet. Kita sudah memiliki jaringan internet yang sangat stabil, cepat, yang bisa kita gunakan untuk mengakses banyak sekali platform-platform tentang pembelajaran yang bisa kita jadikan sumber inspirasi untuk membuat pembelajaran pada anak. Kita juga bisa melakukan publikasi apa yang sudah kita laksanakan pembelajaran di kelas, di lapangan kepada wali murid melalui sosmed kita. Ada Facebook, YouTube sekolah, Instagram, website sekolah, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana alat olahraga yang sudah cukup memadai. Kita punya lapangan sudah, bendera juga kita sudah punya, peluit untuk bermain gobak sodor insya Allah sudah disediakan oleh Bu Lilis Setiawati selaku kepala sekolah kita. Jadi saya tinggal sebagai guru olahraga tinggal pakai saja. Alhamdulillah. Oke, tentu sebuah program tanpa adanya evaluasi adalah seperti membuat sayur tanpa garam, jadi hambar ya. Tentunya, jadi saya akan membuat sebuah evaluasi. Rencana saya untuk evaluasi untuk program RPL saya yaitu saya melibatkan peserta didik dan Bapak Ibu guru. Untuk peserta didik, saya akan menggunakan bisa wawancara secara langsung ataukah memberikan form
tentang program yang sudah saya jalankan. Untuk Bapak Ibu mungkin nanti saya akan memberikan umpan balik, nanti monggo jangan semua memberikan umpan balik terhadap program yang sudah kita jalankan untuk demi perbaikan program di semester-semester yang akan datang. Oke, tentu sebuah program tidak lepas dari juga sebuah tantangan. Tentu banyak atau ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita ingin menjalankan program ke depan. Yang pertama yaitu kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Seperti kita ketahui di Kabupaten Lamongan pada akhir-akhir ini sudah banyak hujan atau sering sudah memasuki musim hujan, sehingga hujan juga sulit untuk kita prediksi. Yang kedua yaitu kondisi waktu yang terbatas dan berdekatan dengan penilaian akhir semester. Itu juga mungkin nanti akan membutuhkan penyesuaian di penjadwalannya. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam manajemen tim. Mungkin karena ini pengalaman pertama program yang kita laksanakan di kompetisi atau turnamen olahraga yang melibatkan anak-anak dalam skala besar. Mungkin untuk manajemen timnya ada sedikit kesulitan. Tapi saya yakin ketika dengan bantuan Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel yang lain, insya Allah kesulitan ini bisa teratasi. Dari tantangan yang mungkin bisa saya prediksi ini atau saya menerka-nerka, saya sudah memikirkan juga solusinya. Nah, Bapak Ibu di komunitas belajar Balero Prima ini, saya nanti mohon dukungannya untuk masukannya untuk mengatasi kira-kira tantangan yang meskipun belum mungkin terjadi, tapi tentu kita akan harus memikirkan tentang solusi yang akan kita lakukan apa untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama tentang cuaca tadi, solusi mungkin dari saya mungkin nanti yaitu penjadwalan di pagi hari dan menyiapkan tempat indoor untuk antisipasi cuaca ketika hujan. Jadi di pagi hari harapan kita semua nanti belum terjadi hujan atau belum turun hujan sehingga pelaksanaan program bisa berjalan dengan lancar. Untuk masalah jadwal, tentu saya akan melakukan penjadwalan secara efisien mungkin dengan memperhatikan kesibukan dengan semuanya, dengan memperhatikan kesibukan juga dari ibu kepala sekolah. Jadi kita agendakan dijadwalkan di hari-hari mungkin yang tidak akan berbenturan dengan aktivitas kita masing-masing seperti itu. Untuk manajemen tim tadi, solusinya yaitu mungkin saya akan bekerja sama dengan khususnya ibu wali kelas atau bapak wali kelas untuk bersama-sama melakukan organisasi anak-anak. Siapa nanti yang menjadi pemainnya, siapa nanti yang menjadi wasitnya, supporternya siapa. Nah, kita nanti berkolaborasi untuk menyiapkan di event pada hari Sabtu yang kita rencanakan. Seperti itu, ya? Oke, next. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk di komunitas belajar Balero Prima ini. Mungkin ada saran atau pertanyaan, masukan dari program yang sudah saya paparkan tadi. Monggo dipersilakan. Oke, Bu Ayu, monggo. Monggo Bu Ayu. Oke, Pak Eko, terima kasih. Sedikit saran dari saya tentang program rencana tindak lanjutnya jenengan. Ini rencana tindak lanjut jenengan sangat bagus dan sangat mendukung anak-anak untuk belajar, di mana anak-anak sudah hari ini untuk saat ini tentang kegiatan bermain gobak sodor, mainan tradisional memang sangat kurang. Ini mungkin rencana tindak lanjut jenengan hanya sasaran untuk kelas 456. Bagaimana jika untuk kegiatan jenengan ini kita libatkan untuk kelas rendah kelas 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Ayu yang sudah memberikan masukan yang cukup luar biasa. Ya, terima kasih Bu Ayu. Saya sangat setuju dengan masukan dari Bu Ayu, yaitu untuk melibatkan untuk kelas 1, 2, dan 3. Ya. Memang target saya untuk program ini yaitu di kelas 4, 5, dan 6. Tapi untuk kelas 1 dan 2 dan 3-nya mungkin bisa kita libatkan menjadi seorang supporter Bu Ayu. Jadi nanti anak kelas 1, 2, 3 kita kondisikan juga itu untuk menyaksikan di sekitar lapangan ketika anak-anak kakak kelasnya sedang bermain, sehingga anak-anak bisa memiliki sebuah pengalaman pertandingan, merasakan atmosfer pertandingan gobak sodor itu secara langsung. Dengan adanya melihat menyaksikan kakak-kakaknya itu bermain, saya rasa yang satu, mungkin anak-anak bisa memahami, oh itu ya namanya permainan gobak sodor. Cara bermain
bermainnya seperti itu. Oh, ada yang bagian seperti ini. Jadi mereka belajar secara langsung. Yang kedua, mungkin anak juga nanti akan merasa terlibat atau merasa ikut euforianya pertandingan. Jadi secara langsung mendukung kakak-kakak kelasnya, juga belajar tentang sosial emosionalnya juga. Bagaimana cara menghormati tim lawan, bagaimana menghormati temannya, memberikan support kepada kakak kelasnya, seperti itu Bayu. Jadi saya cukup setuju dengan saran dari Bayu. Jadi ke depan mungkin hari Sabtu kita siapkan juga untuk kelas 1, 2, dan 3 menjadi supporter. Sepakat kalau begitu? Oke, siap. Terima kasih Bayu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, Bu Wandi Tidawati. Terima kasih Pak Dayat sudah dibantu. Terima kasih Pak Dayat. Oke, mohon izin Pak Eko. Ini kan program pertama kita ya di Balai Prima. Iya, betul. Mungkin kedepannya itu akan kita pikirkan untuk program-program lagi yang berdampak positif bagi murid, yang membawa manfaat dan memfasilitasi kebutuhan gerak murid. Jadi kedepannya kita akan memikirkan lagi ya Pak Eko ya, dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk permainan yang berbeda. Dan mungkin menyambung idenya Bu Ayu tadi, kalau yang ini sasarannya adalah kelas 4, 5, 6, mungkin yang berikutnya kita fokuskan ke kelas 1, 2, 3. Mohon Pak Eko, terima kasih. Iya, terima kasih untuk berikan tepuk tangan teman-teman buat Bu Wandi Tidawati yang sudah memberikan idenya atau gagasannya. Sepakat juga dengan Bu Wandi Tidawati telah memberikan sebuah ide yang sangat luar biasa, yaitu memikirkan anak-anak kelas rendah, tepatnya kelas 1, 2, dan 3. Mungkin begini Bu Wandi Tidawati, saya punya ide ketika nanti ke depan setelah program ini kita jalankan, ke depan mungkin di semester 2 kita buat seperti event kayak festival permainan tradisional gitu bisa. Jadi nanti kita di komunitas belajar ini akan memikirkan permainan tradisional apa aja sih yang bisa kita tampilkan untuk anak-anak. Contohnya seperti kita buat pos-pos nanti. Di pos 1 anak-anak kita sediakan karet yang panjang. Itu digunakan untuk lompat tali. Nanti di pos di depannya kelas 4 kita buatkan seperti permainan tradisional. Apa itu namanya? Yang lompat-lompat? Yang tadi beda? Betul ya, engklet. Nah, kita buatkan di sana engklet. Di pos 2 nanti anak-anak bisa bermain engklet. Kita geser di depan rumah guru dekat lapangan sana. Kita buat pos permainan dakor. Di pos berikutnya kita sediakan permainan pate lele atau permainan-permainan tradisional yang lain. Jadi kita kayak sehari itu kita gunakan seperti kayak festival itu. Anak-anak bebas nih, kelas 1, 2, 3 bebas memilih. Oke, anak-anak bisa memilih permainan yang mana. Silakan lari ke posnya masing-masing. Jadi anak bermain saat bersama-sama. Mungkin seperti itu bedanya. Ya, sudah ada gambaran ya.